أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bab ini. In tubdu khairan, apabila kau tampakkan kebaikan, au tukhfu, atau kau lakukan kebaikan tersebut diam-diam, au ta'fu ansu, ya, atau memaafkan kezaliman, ya, tatajawazu amman asa'a ilaikum, memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian, fa innallaha kana afuwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf. An ibadihi, maknanya an ibadihi yatajawaz anhum, yakni maha pemaaf hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya. Qadira, tuh, Allah afu, Allah maha pemaaf, dan qadir, dan maha mampu, yakni maha mampu Allah membalas hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan. Sebenarnya mah, tapi Allah memilih untuk memaafkan. Maka iqtadu bihi, maka tauladanilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mampu membalas tapi memilih untuk memaafkan. Maksudnya begitu. Ya. Fa innahu ya'fu ma'al qudrah, karena sesungguhnya ia memilih untuk memaafkan kalaupun dia mampu untuk membalas. Ya. Zain. Nah, ini berbicara di antara ini dia, beramal saleh. Ada maslahat amal saleh tuzhiru, kalian tampakkan amal saleh tersebut, atau tufu, kalian sembunyikan amal saleh tersebut. Itu bisa. Dua-duanya ada maslahat. Kembali kepada niat si pelakunya. Namun bagaimanapun khairan, akan lebih baik apabila disembunyikan dalam kondisi tertentu. Tapi di kondisi-kondisi lain memang ada beberapa hal harus ditampakkan. Ya, itu occasional juga. Seperti sodakoh. Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian tampakkan sodakoh kalian, maka betapa nikmatnya hal tersebut. Yakni dengan itu, orang jadi terinspirasi juga untuk bersedekah. Ada urgensinya untuk ditampakkan. Oke? Ada urgensinya syar'i untuk ditampakkan hal tersebut. Misal bapak menampakkan sedekah pada anaknya yang rutin dia berikan kepada keluarga jauhnya nih, kerabat, aqarib. Nih, karena sedekah kepada dia, sedekah dan silaturahmi. Namanya gitu kan. Dia bawa anaknya, dia tampakkan sedekah ini. Ini bentuk tarbiyah, education buat anaknya. Itu zen. Baik. Ya. Wa in tubdu sadaqat fa ni'mahi, betapa nikmatnya hal tersebut. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tapi apabila kau sembunyikan, kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Jadi nanti dilihat ada urgensinya enggak untuk menampakkan sebuah amal saleh, dan sadari ya betapa manusia lemah dari hal tersebut. Sadari. Yani apabila kau sadari memang urgensinya tidak ada, maka pilih untuk tidak menampakkan amal solehmu. Jangan. Karena kaitannya yang dipertaruhkan adalah diterima atau tertolaknya amal. Karena kaitannya dengan akarnya amalan, ikhlas. Seringkali seseorang menampakkan amal soleh, tapi niatnya berbeda nih, awas. Ya, untuk riyakah, untuk sum'ahkah. Ini errornya di usul amal, di ikhlas, bahaya, awas. Jadi ditimbang-timbang benar-benar. Ya, dari situ kita melihat juga, yakni ikhlas adalah hal yang sifatnya goib kan, orang nggak tahu kan. Iya gak? Orang nggak tahu, orang lain ikhlas apa enggak, orang nggak tahu. Namun dapat di antara amarat, di antara rambu-rambu, ciri-cirinya adalah, lihat ada urgensinya nggak? Konyol nggak dia melakukan itu? Gitu. Kalau dia melakukan ini konyol nih dia begitu. Konyol, ini nggak ada urgensinya maknanya. Ini dikhawatirkannya nggak ikhlas. Bukan lain adalah pencitraan diri, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu",
dan agar mereka memaafkan, wal yasfahu, dan agar mereka berdamai. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian cinta apabila Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha menyayangi. Ayat ini sebelumnya Allah berfirman, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Baru wal ya'fu wal yasfahu. Itu. Ya, yani janganlah seseorang yang memiliki kelebihan harta berpelit, menahan diri untuk berbagi di jalan Allah kepada, terutama kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang memang membutuhkan dari golongan muhajirin dan lain-lain, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yakni berkorban untuk yang berjuang di jalan Allah, apapun itu, perangkah, dakwahkah, dan lain-lain. Oke? Janganlah seseorang menahan diri padahal dia punya keluasan. Tuh, katanya gitu. Baru dibilangin, wal ya'fu, dan agar mereka saling memaafkan, wal yasfahu, dan berdamai. Nah, ini ayat ceritanya gimana? Ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini punya kerabat jauh, kerabat, namanya Mistah ibnu Utsatsah radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia juga. Cuman waktu kasus ifk, ingat kasus ifk? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kena gosip. Kena? Pakai gha sama fa, ghasif. Difitnah. Ya? Bahwasanya terjadi padanya demikian. Nah, beberapa sahabat, beberapa orang-orang yang beriman kepleset ikut ngomongin, nyebarin kabar. Tuh. Di antaranya Mistah ibnu Utsatsah ini radhiyallahu anhu. Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan selama ini tiap bulan dinafkahin, fakir, dan masih ada hubungan kerabat. No, Abu Bakar mulianya. Oke? Singkat cerita, turunlah ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan terus cerita itu, ceritain apa? Jadi Ummul Mukminin Aisyah udah nangis terus, ini itu akhirnya dipulangin lah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Oke? Di situ nangis mulu Ummul Mukminin Aisyah karena dituduh demikian. Rasul nggak bingung mau gimana, nggak tahu apa-apa gitu, nggak bisa mengambil sikap apapun. Kabar gaib belum datang nih, wahyu belum. Lucunya nih wahyu, 2 bulan lagi nggak turun. Sengaja Allah buktikan bahwa ini bukan buat-buatan Muhammad. Kalau buat-buatan Muhammad pada saat itu dia butuhkan, dibikin. Itu maksudnya. 2 bulan lagi ditahan sama Allah. Kesiksa nggak Ummul Mukminin Aisyah? Ngambang 2 bulan. Udah dipulangin lagi ke rumahnya. Waduh. Oke. Rasul di rumahnya juga, waktu di rumah cuman dia pulang ke rumah nanyain kaifatiki, bagaimana kabarmu, begitu doang. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa sahabat yang kuat keimanannya, itu berkatakan tidak, aku tidak memerlukan bukti bahwa Ummul Mukminin demikian, tidak mungkin, begitu kuat imannya gitu. Ada beberapa nggak mungkin. Pertama ini syaitannya Abdullah ibnu Ubay sebenarnya nih yang bikin makar demikian nih, munafikin. Akhirnya terjebaklah beberapa orang-orang yang beriman, kena lidahnya ikut ngomongin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oke? Udah dipulang, turun ayat langsung dari Rabb nih, dari langit, balik langit ke-7, ngebela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya nih ibunya Ummul Mukminin Aisyah pulang, ya benati, wahai putriku, tidakkah kau dengar telah turun ayat yang membelamu? Gitu. Oke, cepat kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini balik lagi nih, gue punya mantu Rasul nih tadi hampir cancel nih. Balik lagi dia sama laki lo, gitu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan dia sampai menangis. Demi Allah, aku tidak menyangka kalau sampai Allah turun tangan. Aku bersedih dengan kejadian ini. Tapi aku tidak menyangka sampai Allah mau turunkan ayat ini hanya demi membelaku. Ya salah. Tapi aku suruh pulang kepadanya, enggak, dia kesini jemput.
Ya salam. Harim. Wanita. Kesini jemput. Gak mau pulang. Yes. Ajib. Akhirnya Rasul menjemput. Ajib. Ya, pulanglah Mukminin Aisyah. Zen. Ayat ini turun juga akhirnya nurunin kasus syariat qadzaf. Qadzafnya ini ketika seseorang menuduh orang yang udah menikah dengan tuduhan zina. Udah menikahkah atau janda atau duda pernah menikah, terus dituduh zina. Seseorang mengucapkan, menyebarkan kabar bahwasanya dia begitu, itu kena dia kena hukum qadzaf. Dia harus datangkan 4 saksi. Saksinya bukan saksi ngelihat dari jauh nih Jal. Saksi ngelihat langsung loh. Sorry, innallaha la yastahi minal haq. Lihat punya laki masuk ke punya perempuan. Mungkin nggak? Itu lihat syariat menutup aib sebisa mungkin. Yani kalaupun ente tahu, diem, jangan diomongin ke orang. Lo yang kena entar. Yang pada ikut ngomongin, nggak bisa datangkan saksi. Akhirnya dicambuk pada 80 kali. Termasuk Mistah kena radhiyallahu anhu. 80 kali cambukan. Haddul qadzaf. Zen. Abu Bakar biasa nafkahin Mistah bulanan kan? Oh si Mistah memang. Gua gak mau nafkahin lagi. Iya gak? Iya dong putri gue nih. Iya gak? Gak mau nafkahin. Turun ayat negor Abu Bakarnya. Radhiyallahu anhu. Ini, janganlah diantara kalian yang memiliki keluasan kelebihan harta, menahan diri, berpelit kepada keluarganya, atau kepada orang fakir, kepada orang miskin, atau kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada masalah pribadi, pilihlah untuk memaafkan dan berdamai. Maukah engkau Allah maafkan kalian? Begitu kan? Abu Bakar langsung bilang, bala wallahi ya Rabb. Demi Allah ya Rabb, aku ingin agar engkau ampuni ya Rabb. Wallah, demi Allah aku takkan pernah menghentikan nafkahku buat Mistah. Selamanya terus dinafkahin lagi sama Abu Bakar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya.